Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida. Saya merupakan mahasiswa jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme protein pada ternak ruminansia. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu protein? Jadi, protein merupakan makromolekul yang tersusun atas satu atau lebih asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi sifat biologis dari protein. Yang pertama, susunan asam amino yang membentuknya. Yang kedua, urutan sekuen penghubung. Dan yang ketiga, hubungan antar asam amino. Terdapat 2 macam asam amino. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dengan sendirinya. Dan kedua, asam amino non-esensial. Asam amino ini dapat diproduksi oleh tubuh. Berikut tabel jenis asam amino penting yang terlibat dalam metabolisme ternak. Yang bold atau yang sebelah kiri adalah asam amino esensial dan yang di sebelah kanan adalah asam amino non-esensial. Metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses penyusunan dan pemecahan protein yang terjadi pada ternak ruminansia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pencernaan protein atau katabolisme. Kandungan protein kasar di dalam bahan pakan dapat ditentukan dengan mengukur kandungan nitrogen menggunakan metode Jedal. Rumus untuk menghitung protein kasar ini adalah kandungan nitrogen dalam gram dikalikan dengan faktor konversi, yaitu 6,25. Pencernaan protein pada ruminansia yang pertama ada di mulut. Proses mengunyah dan adanya saliva pada mulut tidak akan merusak struktur protein hingga memasuki proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, pencernaan protein di dalam rumen. Terdapat 2 proses penting yang terjadi di sini, yaitu yang pertama, hidrolisis ikatan peptida, dan yang kedua, deaminasi asam amino. Proses yang pertama yaitu hidrolisis. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menjadi asam amino yang digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya. Tidak semua peptida dan asam amino digunakan oleh mikroba. Sisanya akan mengalir ke usus halus. Kemudian ada proses yang kedua yaitu deaminasi. Metabolisme asam amino selanjutnya akan mengalami deaminasi menghasilkan produk utama yaitu NH3. Produk samping deaminasi adalah VFA rantai cabang, kemudian karbon dioksida dan metana. Amonia yang dihasilkan dari deaminasi asam amino akan digunakan mikroba sebagai sumber nitrogen untuk pembentukan protein tubuhnya. Amonia merupakan produk akhir dari fermentasi bakteri yang mengandung nitrogen. 82% mikroba rumen menggunakan amonia untuk membentuk protein tubuhnya. Protein yang lolos dari degradasi dalam rumen bersama protein mikroba akan mengalir ke abomasum lalu ke usus halus. Non-protein nitrogen. NPN merupakan komponen nutrien bukan protein yang mengandung nitrogen. NPN dapat dimanfaatkan oleh bakteri rumen sebagai sumber N untuk membentuk protein mikroba. Mikrobial rumen terdiri atas 60-70% protein dan 30-40% non-protein nitrogen. Saat protein mikroba terbawa keluar dari rumen, akan terbunuh dalam abomasum karena pH-nya sangat rendah. Protein yang berkualitas baik akan lebih efisien ketika tidak mengalami degradasi rumen atau bypass, melainkan langsung dicerna di usus halus. Mekanisme bypass protein dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya penambahan formaldehid atau tanin, yang kedua heat treatment, dan yang ketiga rumen protected amino acid atau RPAA.
Proses pencernaan protein di abomasum dan usus halus akan menghasilkan asam amino. Kemudian asam amino diserap oleh dinding usus halus. Setelah itu, asam amino masuk ke vena porta hepatica dan dibawa ke hati. Di dalam hati, asam amino akan disintesis menjadi protein. Asam amino juga akan dibawa oleh jaringan tubuh yang membutuhkan, seperti menjadi protein jaringan, protein susu, protein fetus, dan untuk pertumbuhan bulu atau wol. Baik, sekian pembahasan mengenai metabolisme protein pada ruminansia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.